Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di minggu yang baru, di hari yang baru ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi saya harap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan penuh semangat dan penuh sukacita. Dan sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Terima kasih karena Tuhan menuntun dan memegang tangan kami. Dan ampuni kami Tuhan jika dalam menjalankan kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk selalu melihat cinta kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yesaya pasal 26 ayat 7 hingga ayat yang ke-15. Yesaya pasal 26 ayat 7 hingga ayat yang ke-15, tetapi secara khusus pada hari ini saya hanya akan membaca ayat yang ke-12. Yang lain mohon dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Yesaya pasal 26 ayat 7 sampai 15, secara khusus ayat 12 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan di dalam perjalanannya diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan untuk berjuang melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan, menyanyikan lagu berikut ini. Damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, sungguh indah, sungguh menyentuh, sungguh menenangkan lirik lagu dari pujian yang barusan kita dengar. Saya pertama kali mendengar lagu ini adalah ketika saya masih menjadi guru, jadi beberapa tahun yang lalu, dan di doa pagi, karena biasanya kami ada doa pagi bersama guru karyawan, beberapa kali lagu ini dipilih untuk dinyanyikan di dalam persekutuan. Nah, dan itu memberikan semangat, memberikan ketenangan gitu mungkin bagi saya, terutama ya bagi orang lain ya mungkin juga ketika menghadapi banyak persoalan gitu. Guru-guru kan kalau akhir semester, ini kan masuk akhir semester ya, atau akhir tahun ajaran itu mengalami kegalauan gitu karena banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Nah, pada satu titik ketika semuanya tampak terlalu kacau, maka kita akan menyadari satu hal, bahwa upaya kita apapun itu tidak akan bisa mendatangkan kedamaian. Oke, masalah bisa terselesaikan. Baik, memang persoalannya bisa dihadapi dan berlalu. Tetapi apakah kemudian kita mendapatkan kedamaian setelah segala sesuatunya berlalu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, saya yakin bahwa setiap dari kita pasti pernah mengalami konflik dengan orang lain. Saya yakin bahwa kita pernah terluka ataupun melukai orang lain. Dan saya juga yakin bahwa pasti sudah banyak konflik yang terselesaikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak hati yang menjadi damai setelah konfliknya terselesaikan? Kadangkala konfliknya selesai, hatinya tidak selesai. Kadangkala persoalannya sudah berlalu, tetapi dalam kenangan, dalam memorinya masih menyimpan hal yang buruk. Nah, tetapi pada hari ini kita kembali membaca dan mengingat bagaimana Yesaya memberikan penguatan dan pengharapan bagi bangsanya, yang kala itu mendapatkan nubuat tentang pembuangan. Mereka harus mengalami hukuman karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, di tengah-tengah segala yang terjadi, di tengah penindasan, di tengah penderitaan yang boleh mereka alami saat itu, Yesaya mengingatkan dalam pujiannya, karena Tuhan yang menolong mereka, bahwa Tuhan telah menyediakan damai sejahtera bagi kami. Damai sejahtera itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Kita tidak bisa loh Bapak Ibu menciptakan suasana yang damai, itu tidak bisa. Karena kita tidak bisa mengatur setiap aspek. Ya misalnya Bapak Ibu, ya ini saya sekali lagi saya minta maaf ya, karena saya ini mantan guru, saya taunya selalu guru gitu. Ya, kalau Bapak Ibu mengajar satu kelas, mana bisa begitu mengontrol seluruh siswa yang ada di dalam kelas untuk merasakan damai. Ya pasti ada yang tidak nyaman, ada yang ingin pulang, ada yang bosan, ada yang terganggu, ada yang damai dan sukacita. Kita tidak bisa menciptakan damai itu. Mau disetting seperti apa, mau dikondisikan seperti apa, manusia tidak bisa menciptakan damai itu sendiri. Bahkan beberapa orang yang memiliki gangguan kecemasan begitu, kadangkala bukan dalam kondisi yang sedang ricuh gitu. Kadang dalam kondisi baik-baik saja mereka bisa mengalami ketidakdamaian. Manusia itu tidak bisa menciptakan kedamaian. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan kedamaian. Dan ini dipahami sungguh-sungguh oleh Nabi Yesaya di dalam ucapan syukurnya, dalam puji-pujiannya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menolong mereka. Dikatakan di situ bahwa Tuhan, Engkaulah yang menyediakan damai sejahtera, dan segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bapak Ibu yang punya anak kecil, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, yang punya anak kecil yang melakukan prakarya, sepandai-pandainya anak kecil dalam hal kerapian, dalam hal mengikuti aturan gitu, kalau membuat begitu kan tetap kalah begitu sama orang dewasa ya, kecuali yang keren banget itu pasti ada ya, yang keren sekali. Tapi kan kebanyakan anak kecil akan kesulitan gitu untuk membuat prakarya, makanya perlu ditolong oleh orang dewasa. Nah, sepandai-pandainya kita manusia melakukan segala hal yang kita rasa bisa, belum tentu juga itu adalah yang terbaik
kecuali ketika Tuhan menolong. Ini adalah hal yang yang patut kita sadari, bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini bukanlah bukan karena usaha kita, termasuk segala damai sejahtera dan lain-lain. Semuanya hanya karena pertolongan Tuhan, dan maka dari itu perlu mengucap syukur. Pertama-tama adalah perlu mengucap syukur, sebab Tuhan selalu menolong dan melakukannya bagi kita. Kalau nggak Tuhan yang melakukan itu, kita tidak mungkin melakukannya. Ini sering sekali terjadi dalam kehidupan saya. Saya merasa bahwa kemampuan saya, usaha saya itu tidak layak dengan hasil yang saya dapatkan. Saya tidak punya kemampuan sebesar itu, saya tidak berusaha sekeras itu, tapi kenapa saya mendapat timbal balik sebaik itu? Banyak hal yang patut kita syukuri. Kesehatan, nggak semua orang berolahraga, nggak semua orang makan makanan sehat, tapi banyak sekali orang yang sehat walaupun tidak berolahraga, walaupun tidak makan makanan sehat, dan itu hanya karena pertolongan Tuhan. Dan ada banyak hal yang lain. Mengucap syukur pada pertolongan Tuhan bukan berarti boleh nggak sehat, maksudnya nggak hidup sehat, enggak ya, maksudnya itu hanya contoh. Nah, yang kedua adalah menjalin relasi dengan intim kepada Tuhan, karena pemilik damai sejahtera itu hanya Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu berapa banyak Bapak Ibu yang punya gangguan kecemasan, kegelisahan dan lain-lain, tapi yang punya pasti sangat memahami bahwa kadang kita ini merasa sangat cemas, padahal nggak ada masalah. Kalau ditanya kenapa, ya nggak tahu ya, hanya sangat cemas. Nah, orang-orang yang seperti ini tahu benar bahwa dirinya tidak bisa menciptakan damai bagi diri sendiri. Maka satu-satunya yang menjadi harapan adalah Tuhan. Karena siapapun itu tidak bisa menghibur, siapapun tidak bisa menolong. Ini yang dialami bangsa Israel ya. Jadi siapa mau minta tolong ke siapa ketika mengalami hal yang paling buruk? Siapa yang mau menolong? Dalam keadaan yang paling mengerikan begitu, siapa yang bisa menguatkan selain Tuhan? Begitu juga kita di tengah pandemi. Katanya vaksin sudah mulai ada dan banyak isu yang beredar, tetapi siapa yang bisa kita mintai pertolongan di tengah pandemi ini selain Tuhan? Karena di tengah pandemi ini ada orang yang terpapar menjadi sakit, ada yang terpapar menjadi cemas, kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Maka satu-satunya yang bisa menolong hanya Tuhan. Menjalin relasi dengan Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar bagi manusia. Maka dari itu mari, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah setiap upaya kita, mari kita menjalin relasi pada Tuhan dan terus mengucap syukur. Terlebih di masa Advent ini, kita semakin menantikan, kita semakin menghayati bagaimana Tuhan datang dulu ketika yang pertama, dan menantikan bagaimana Tuhan akan datang di waktu yang lain. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadi kekuatan kami, Allah sumber damai sejahtera kami. Dan kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami damai sejahtera, agar setiap langkah kehidupan kami dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami lupa, jika kami lalai untuk berinteraksi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk lebih dekat, untuk lebih intim dengan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, kecemasan kami, kegelisahan kami, segala yang kami khawatirkan dan kami takutkan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, pemilik kehidupan kami. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua, dan tetap jaga kondisi kesehatan, tetap taati protokol kesehatan, tetap bersyukur, tetap bersukacita, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.